Baik, Pak Wali, terakhir boleh dong Pak Wali boleh mengajak para ASN untuk tetap menjaga netralitas selama masa kampanye Pilkada serentak 2024 ini? Ya, mari kita tunjukkan profesionalisme kita, integritas kita dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari sebagai penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara, dengan menjunjung tinggi netralitas aparatur sipil negara. Ya, kembali lagi di podcast Kominfo dan saya masih bersama dengan PJS Wali Kota Makassar dan masih membahas terkait dengan netralitas ASN. Pak, kalau kita lihat kan tadi sebelum jeda kita sempat membahas terkait dengan larangan-larangan dari ASN sendiri untuk berkampanye seperti itu, utamanya di sosmed. Nah, sebenarnya Pak, seperti apa sih analisis kasus pelanggaran netralitas ASN yang paling menonjol, Pak? Ya, untuk saat ini ya masyarakat sering melaporkan itu adanya aparatur sipil negara, ya, lurah, yang terutama di wilayah nih, yang sering kami dapati laporan lurah, perangkat lurah, RT RW itu melakukan melakukan pemaksaan kehendak, menggiring masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, gitu. Aparat-aparat seperti itulah yang mungkin yang banyak yang dilaporkan. Kemudian juga ada juga laporan bahwa aparatur sipil negara pemerintah kota hadir di pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon, ya. Tapi sampai saat ini belum bisa dibuktikan karena banyak rata-rata yang mereka sajikan, evidensi yang mereka sajikan itu sementara dalam penelitian, foto-foto yang diberikan itu diteliti dulu apakah foto itu memang baru atau foto lama, ya. Karena menggunakan baju yang ada foto dari salah satu peserta kontestasi politik, ya, kontestasi pemilihan kepala daerah, ada fotonya. Kemudian itulah yang dikirim ke kami untuk dilaporkan. Itu yang menonjol itu keberpihakan birokrasi dalam melaksanakan tugasnya itu tadi. Artinya dia memberikan penekanan, ancaman kepada masyarakat yang beda pilihan, kau tidak dapat pelayanan dari kami, seperti itulah, ya. Nah, untuk itu yang seperti ini biasa kami ingatkan, ya. Kembalilah ke jalan yang benar, ya. Layani masyarakat dengan sepenuh hati. Seluruh lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah tanpa harus dibeda-bedakan. Dan saya juga senantiasa mengajak aparatur sipil negara bahwa yakin dengan takdir Allah, ya. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan dan harus kita terima itu. Dan takdir harus kita yakini bahwa apapun, ya, siapapun nanti yang terpilih, itulah ya takdir Allah. Itu menjadi takdir Allah. Artinya kita harus menerima dan mendukung siapapun yang terpilih nantinya. Nah, itu yang saya mengajak seperti itulah, teman-teman. Mari kita bekerja agar nanti kita tidak berkontribusi dalam menghadirkan potensi-potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Karena, tadi Bapak mengatakan bahwa kalau ada yang seperti itu diingatkan, gitu. Tapi kalau melakukan lagi, Pak, gimana? Kayak ASN ini tuh agak cukup keras kepala gitu kalau diingatin. Karena masih ada juga tahapannya, teguran lisan, teguran tertulis, lalu kemudian mungkin sudah masuk dalam pelanggaran berat, mungkin pemberhentian sementara dari jabatan, penurunan pangkat, ya, itu bisa kita lakukan. Makanya tergantung dari jenis pelanggarannya. Kalau sudah berapa kali sudah diingatkan lalu masih juga melakukan pelanggaran, itu berarti sudah bebal, sudah saatnya untuk diberikan tindakan tegas, ya. Pak, sebenarnya bagaimana sih tanggapan yang baik nih bagi para ASN ini sendiri
dalam menghadapi pilihan dalam masyarakat? Jadi tentu itu tadi masyarakat berbeda-beda pilihan. Kita aparatur sipil negara harus memahami itu, harus menerima kondisi itu. Jangan pula kita berkontribusi dalam akhirnya masyarakat tidak percaya dengan penyelenggara pemilihan dengan hadirnya penekanan, hadirnya hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat terjadi justru dilakukan oleh aparatur sipil negara. Kita berharap aparatur sipil negara fokus saja untuk memberikan pelayanan tanpa harus melihat perbedaan di masyarakat, karena pastilah terjadi perbedaan. Nah, tugas kita pemerintah adalah memfasilitasi semuanya dan memastikan perbedaan tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik horizontal, konflik antara sesama masyarakat yang menjadi peserta ataupun peserta pemilih pemilih dalam hal ini. Dan kita juga harus fokus bagaimana menghadirkan tingkat partisipasi pemilih itu semakin meningkat di pemilihan kepala daerah kali ini. Nah, untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu harus dipastikan masyarakat merasa bahwa penyelenggara pemilihan kepala daerah ini berlaku adil. Nah, sehingga legitimasi masyarakat itu juga hadir dengan mereka berbondong-bondong menyalurkan hak pilihnya, sehingga berkontribusi semakin meningkatnya tingkat partisipasi pemilih di Kota Makassar. Oke, baik. Pak Wali, terakhir boleh dong melalui podcast ini Pak Wali boleh mengajak para ASN kita untuk tetap menjaga netralitas selama masa kampanye Pilkada serentak 2024 ini. Ya, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin memanfaatkan untuk menyapa, untuk mengajak seluruh aparatur sipil negara, pemerintah Kota Makassar. Mari kita tunjukkan profesionalisme kita, integritas kita dalam menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari sebagai penyelenggara pemerintahan, penyelenggara negara, dengan menjunjung tinggi netralitas aparatur sipil negara. Layani masyarakat dengan sepenuh hati, layani masyarakat tanpa memandang latar belakang politiknya dan sebagainya, sehingga ini kita harapkan aparatur sipil negara pemerintah Kota Makassar berkontribusi terhadap semakin hadirnya ketentraman, ketertiban umum di Kota Makassar dalam menghadapi pemilihan kepala daerah di Kota Makassar. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kondisi damai dan tentram. Oke. Baik, terima kasih PJS Wali Kota Makassar Andi Arwin Aziz sudah berbincang bersama kita di sini di podcast Kominfo. Tentu saja harapan kita yakni netralitas ASN ini merupakan prinsip yang mengharuskan ASN menjalankan tugas dan fungsi mereka secara objektif, secara independen, dan tidak memihak. Ini harus digarisbawahi, tidak memihak kepada partai politik ataupun kepentingan tertentu. Terima kasih sekali lagi Pak Andi Arwin. Sehat-sehat Ki, tetap semangat ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Dan pemirsa, inilah akhir dari podcast Kominfo kita pada edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Sabda Roleh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.